Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin ya, untuk masih membahas tentang wilayah perhakimannya, wilayah kehakimannya. Masih membahas tentang adab atau etika hakim ya. Kemarin dijelaskan bahwa hakim itu sebaiknya berada di pusat negeri, kemudian hakim itu sebaiknya tidak boleh memutuskan perkara di dalam ketika berada di dalam masjid. Kemudian juga hakim itu harus menyamakan sikapnya ya terhadap orang-orang yang berperkara, terhadap orang-orang yang berurusan. Nah, kemudian ini juga ada kita lanjutkan ya. Kita bacakan dulu teks aslinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajtanibul qadhi lil qada'i ayyukrahu lahu dzalik fi asyrati mawadhi'a. Dan sebaiknya ya, dan sebaiknya qadhi menjauhi 10 keadaan ya. Menjauhi 10 keadaan ini ketika memutuskan perkara, yaitu hukumnya makruh ya, makruh ya. 10 keadaan ini. Wa fi badin nukhasi ahwalin ya. Dan menurut sebagian naskah kalimatnya menggunakan ahwal bukan mawadi. Satu, indal ghadabi ketika marah ya, emosi. Hakim itu harus stabil emosinya ya. Ketika dia dalam keadaan marah, baik terhadap permasalahan apapun, termasuk karena pengaruh dari masalah di luar materi acara ya, itu sebaiknya jadi tunda dulu ya, tunda dulu ya. Hakim itu misalnya ya lagi emosinya lagi tidak stabil ya, nah, itu sebaiknya ya jangan dia terus memutuskan perkara dalam kondisi seperti itu, karena emosi itu jelas pola pikirnya ini tidak bisa objektif ya. Nah, itu namanya emosi indal ghadabi, apalagi emosinya dengan orang yang berperkara ya, dengan baik dengan terdakwa ataupun dengan pihak penuntut ya. Maka ketika seperti itu ya tidak boleh, istilahnya sebaiknya dia hindari untuk memutuskan ketok palu untuk memutuskan hukuman ya, satu keputusan. Wa idza akhrajahul ghadab an halatil istiqamah harrama alaihil qada' hina ya. Maka ketika marah ya, marahnya itu sudah menjadi kebiasaan ya, jadi sudah menjadi sesuatu yang terus menerus, keluar dari anhalatil istiqomah, dari kebiasaan yang terus menerus, berarti wong bawa emosian baik ya, gawinya ya. Dia misalnya hakim tapi bawaannya dalam sehari-hari emosian baik, model itu ya, dikit-dikit nak marah, dikit-dikit nak marah. Berarti kalau lah model itu harrama alaihil qada', maka sebaiknya dia tidak boleh lagi menjadi hakim ya, itu ya, haram baginya membuat keputusan. Nah, caranya apa? Ya sudah, dia jangan pegang palu ya, jangan pegang palu dia itu ya. Jadi hakim anggota B terserah ya, tapi kalau hakim ketua yang ketok palu ya bisa ya. Maka haram. Kalau bawaannya langsung emosian, marah terus ini apa ya, kadang emosi wong itu kan kadang model itu ya. Pada saat diangkat menjadi hakim emosinya stabil ya. Nah, beberapa tahun kemudian mungkin ada perubahan
ya karena ada apalah, mungkin karena sakit darah tinggi lah, mungkin itulah macam-macam lah ya, ada tekanan dari kiri kanan sehingga dia stres lah, ini bawaannya emosi, baik dikirim mana marah tuh lah itunya. Maka ketika seperti itu harrama alaihi qada, maka haram baginya membuat keputusan atau diberi kekuasaan sebagai hakim ya, dia khususnya pada khususnya seperti hakim ketua yang megang palu tuh ya itu. Jadi jadi ketika marah ya, jadi apa namanya bahaya ya, marah itu ya namanya emosi kada ya, emosi kok membuat keputusan tidak bisa adil istilahnya ya. Yang kedua wal ju'i. Yang kedua ketika dalam keadaan lapar. Nah, ya. Nahan lapar ya. Tidak boleh, hakim itu memang harus stabilnya. Iya, ya. Lu makanlah kerja seharian misalnya, lah waktunya makan ya. Pas ada bertepatan dengan waktu nak buat keputusan. Sedangkan perut ini laparnya, gelisah ya. Nah, ketika seperti itu sudah hasilnya tidak objektif lagi. Jadi semuanya itu diupayakan agar hakim itu bisa menghasilkan keputusan yang adil dan objektif. Nah, ketika wong itu malah lapar, apalagi punya penyakit mah ya, nak ngemil baik misalnya itu ya, sakit mah tidak bisa lapar dikit, lapar melilit perutnya, ya sudah ya. Kalau yang model itu ya ketika saat itu ya harus makan dulu caranya ya, makan dulu apalah ya, ngemil dulu. Jadi sampai segitunya istilahnya persyaratan ya, yang seperti ya. Nah, jadi ketika dalam keadaan lapar pun ya, maka hakim tidak boleh lapar di sini sampai misalnya lapar yang luar biasa ya, yang sekiranya bisa mengganggu konsentrasi dia ya, pemikiran dia yang objektif dalam membuat keputusan. Kemudian wal atos. Wal atos juga dalam keadaan posisi kehausan. Jadi lapar ini haus. Ya. Wal atos dan posisi kehausan, wasiddatus juga dalam keadaan siddatus sahwa wal hazan, ketika sangat sedih. Ya. Jadi ketika dia dalam keadaan sangat sedih juga ya. Dan di sini juga dikatakan ya wal atos, sangat haus, kemudian juga dijelaskan juga dalam posisi ya dia sangat sedih, kemudian sangat gembira ya, juga tidak boleh. Jadi emosi psikologinya itu harus stabil betul. Itu sebaiknya sikap yang dimiliki oleh seorang hakim ketika akan memutuskan perkara ya. Bahkan di sini ya, bahkan di sini ini ada lucu juga, wasiddatus sahwah ya. Dia lagi naik di rahio juga tidak boleh. Juga lagi itu lagi nak yang pengen membayangkan yang model itu ya, hubungan suami istri juga model itu tidak boleh ya, sama baik ya. Ya iya. Pas tengok-nengok uang pengunjung, dia model itu pikirannya sudah negatif baik model. Nah, maka tidak boleh istilahnya, tidak boleh memutuskan perkara seperti itu dalam keadaan seperti itu. Nah, yang tahu seperti itu ya, yang ngerti ya, itu banyak itu disebut yang tahu posisi seperti itu, yaitu hakim itu sendiri, individu dia dewe. Makanya disebutkan di sini ini perlunya integritas itu di situ ya. Perlu integritas, dia bisa ngukur aku di dalam posisi yang ini, kalau model ini aku teruskan berarti keputusan tidak objektif, maka dia boleh istilah minta ganti kawan yang lain, hakim yang lain dalam memutuskan perkara
ya, silakan dipersilakan ya, ya. Jangan kemudian karena jago gengsi akhirnya istilahnya jago image ya, dipaksa ya. Akhirnya memutuskan keputusan yang sering bertentangan dengan rasa keadilan. Makanya kita juga jangan heran banyak keputusan-keputusan hakim itu akhirnya menodai rasa keadilan ya, menodai rasa keadilan ya. Mungkin salah satu penyebabnya ya seperti ini ya. Oke. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam keadaan wa indal maradi, dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan sakit apalagi sampai misalnya posisi dirawat di opname nak buat satu keputusan tidak bisa ya, seperti itu ya, sebaiknya dihindari ya. Sakit itu maksudnya sakit yang dalam posisi situasional ya, tiba-tiba misalnya nak buat keputusan itu pada saat sidang hakimnya kena migrain, palanya metak palanya, nah, istilahnya apa pusing ya, pusing terus kepala sakit atau apalah misalnya kan keadaan yang apa namanya sakit. Nah, dalam keadaan kondisi seperti itu maka sebaiknya ya ditunda dulu dia dari membuat keputusan ya. Jadi itulah hal-hal yang bisa sebagian ini baru ya. Yang pertama tadi ketika emosi, lapar, haus, kemudian ketika sakit, kemudian ya juga ketika sakit. Nah, yang kelima kita separuh dulu deh ya. Ini 10, yang kelima wa mudafa'atul ukhbatsayain ya. Lagi ngempet dari BAB atau buang air kecil. BAB atau nak kencing ya. Nahan. Nak nahan BAB atau nak nahan kencing ya, tidak boleh dia istilah model itu ya, karena itulah tadi ya aku dewek itu kalau pas nak nahan BAB itu tidak yang konsen, nak ngajar itu tidak yang konsen ya, tidak berkembang pikiran itu kan. Nah, ya cak model pagi tadi Pak, aku bangun 3:30 itu tidak kate lah, agak lama itu di apa namanya di WC itu tidak katina itu ya. Lah pas sampai sini azan nak komat dari rumah itu ya tidak kate ya, tidak katina apa rasa nak keluar. Lepas sampai sini di situ langsung cus langsung itu tidak baca. Nah ini akhirnya pergi ke belakang. Iya pas sampai nah ini contohnya di situ tidak baca ditahan ya. Kalau nahan BAB atau nahan kencing itu tidak boleh ya. Nah hakim itu sama seperti itu Pak ya. Kalau nahan BAB nahan itu ya, nah, itu untuk memutuskan hukuman maka tidak boleh ya, sebaiknya dihindari ya. Itu ya. Jadi itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini ya. Semoga kita semua ya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya aku izin Pak Imam, makanya aku kadang mundur aku dari ngimam biarlah kaget khawatir aku pas ngimamin. Aku waktu subuh itulah Pak, yang itunya tuh aku rawan itu ya. Tapi misalnya lah keluar sekali jam 4 lah keluar tidak aman ya. Nah, itu. Tapi belum keluar kadang disuruh keluar tidak bisa. Nah, tapi aku alhamdulillah juga waktu subuh nih lah Pak. Aman selain itu dah ya. Jadi hadirin yang jadi hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini ya. Saya secara pribadi sebelum memasuki bulan Ramadan jika ada kesalahan pada jamaah semuanya ya saya mohon maaf secara pribadi, dan pada Allah saya mohon ampun. Semoga
apa yang menjadi permasalahan undang-undang di antara kita semuanya selaku pribadi ini dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita sama-sama mari menjalani ibadah puasa ini kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa kita ke depan ini 1 bulan ke depan ini insyaallah kita berharap bisa ya dikasih jatah oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa sebulan penuhnya. Semoga saja kita diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon dimaafkan pada Allah, mohon diampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.